Saya mengatakan pengambilan. Dan di situ didapatkan 3 mustika. Katanya ada meradelima, ada mustika air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, di tahun 2009 berarti saat itu saya tidak ada di Kudus. Saya ada di Jombang, tempat kelahiran saya. Nah, saat di sana saya seperti orang-orang pada umumnya juga masih suka untuk keluyuran, ya, walaupun sekarang juga sama keluyuran dalam artian adalah di Jombang itu juga ada yang namanya beberapa gunung, ada gua. Nah, saya suka berkunjung ke sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan mungkin ya spiritual tanpa sepengetahuan teman-teman atau orang sekitar saya. Saya sukanya begitu. Nah, apa kaitannya? Ternyata pada tahun 2009 itu saya mendengarkan sebuah berita bahwa ada beberapa anggota pramuka, ya, kalau tidak salah orang Situbondo, ya, kalau salah tolong digarisbawahi, itu kesurupan massal di atas gunung, di puncak gunung. Nah, yang membuat saya menarik apa? Kesurupannya gara-gara tindakan mereka. Nah, ini berkaitan dengan video yang kemarin saya share tentang etika untuk mendapatkan ageman spiritual, batu mustika. Jadi mungkin singkat ceritanya yang saya pahami, ya, seorang pimpinan atau ketua pramuka, ya, itu adalah orang yang suka klinik, suka spiritual. Dia suka untuk mendatangi tempat semedi, mendapatkan penarikan, dan pokoknya suka lah. Nah, ketika dia menjadi pembina pramuka di salah satu SMA negeri kayaknya, ya, dia itu entah itu mengajak, entah itu bareng-bareng tidak sepengetahuan mereka, si murid-muridnya, dia itu pergi untuk mendapatkan batu mustika, penarikan, bertapalah di situ. Tapi kalau saya baca di media, ya, ada beberapa kata yang mungkin bukan itu maksudnya. Katanya adalah mereka yang melakukan proses ritual tadi adalah meminta kepada penghuni di situ untuk mendapatkan suatu pusaka, katanya begitu, pusaka, selendang, dan lain sebagainya. Kalau di Jawa Timur hal itu, ya, pada tahun-tahun itu hal yang lumrah. Mungkin untuk agar lulus ujian, ya, ataupun agar lebih pinter dan lain sebagainya, mungkin itu. Jadi si pembina pramuka tadi mengajak beberapa muridnya untuk melakukan proses ritual pengambilan mustika. Saya mengatakan pengambilan. Dan di situ didapatkan 3 mustika. Katanya ada meradelima, ada mustika air, ya, warnanya bening begitu, dan satunya warna oranye, ya. Kalau dari energi yang saya rasakan, ya, memang mustika, saya pernah lihat fotonya di internet itu, saya rasa masih ragu karena yang saya lihat dulu beda itu. Kemudian diambillah 3 itu, dimasukkan ke dalam kantong, intinya begitu. Nah, pas waktu pengambilan beberapa si siswanya itu kurang lebih 3 atau 2 orang itu kesurupan. Nah, diobatilah di situ dan selesai. Ternyata ketika turun lagi ada beberapa murid yang kesurupan lagi. Lebih parahnya lagi, beberapa murid hilang, ya, ketika pendakian itu beberapa hilang. Sampai tim SAR itu mencari. Nah, infonya bisa kalian lihat di berita, ya, banyak sekali infonya. Beberapa hilang, ya, kemudian ada beberapa kalau tidak salah itu orang SAR atau orang yang sukarelawan itu mengatakan, saya juga suka terhadap spiritual, tapi ya gak gini caranya, ya orang ini caranya, kata orang sana. Disuruh mengembalikan mustika yang tadi diambil 3 itu, disuruh kembaliin, ya kan. Setelah dikembalikan ternyata semua ketemu murid-muridnya. Nah, ini apakah kebetulan, apakah bagaimana? Nah, ini adalah suatu pertanda lah. Kalau kita memang hidup di sebelahan dengan alam gaib, makanya kita juga harus punya etika. Makanya di orang Jawa itu unggah-ungguh itu penting. Kencing sembarangan, ini ya dari sosial, ya, dalam psikologi, ya, buruk, ya kan. Orang yang tidak punya etika dalam ilmu spiritual juga bahaya. Ya, kalau kalian kencing itu adalah botaknya pocong gitu, gimana, ya kan? Pasti dia marah si makhluk itu, ya. Seperti itulah teman-teman, ada unggah-ungguh etika. Kalau ditunjukkan suatu batu mustika dan itu jumlahnya 3 atau berapapun, itu artinya itu disuruh milih, bukan diambil semua, itu rakus. Saya pun begitu. Kalau saya proses pencarian batu mustika, kadang itu muncul 2, 3, yang saya ambil 1, bukan semuanya, bukan seperti itu caranya. Itu adalah etika dalam dunia spiritual, ya kan?
diambillah satu, kecuali mustika itu kembar. Nah itu. Nah ini kembali lagi, hikmah yang bisa kita petik adalah kenapa batu mustika yang asli itu terkadang kalau kita bicara mahar penggantinya juga mahal, karena proses pengambilan yang penuh resiko, ya kan? Kemudian juga energi yang dirasakan itu lebih besar, dan tadi untuk menjaga energinya ya kita harus punya unggah-ungguh dan etika. Oke? Semoga yang saya share di kesempatan kali ini memberikan manfaat luar biasa baru di informasi untuk kalian begitu, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.